Presiden memberi penegasan agar supaya inilah akibatnya Polri yang arogan. Polri arogan, sudah pasti pendemo lebih arogan. Ya, Polri sopan, pendemo sopan. Segala sesuatu, lihat cara Polri. Oleh karena Polri tidak pernah ngayomi rakyat, selalu kalau ada demo-demo nyemprot, disemprot, ya, yang pedih itu, ya, kelihatan memang Polri ini ngayomi para koruptor, para pendolim yang rakus serakah kuasa di negeri ini. Oleh karena pendemo sudah mengamuk dan tebang pilih. Apabila punya jabatan yang tinggi, para koruptor dilindungi. Itulah salahnya. Begitu juga Polri, tebang pilih, tidak pernah memihak rakyatnya. Apabila rakyat kecil punya kesalahan, betul-betul mengikut undang-undang KUHP yang betul, pasal berapa dan ayat berapa. Tapi para koruptor, para pembunuh dilindungi, ya, tidak memakai pasal berapa oleh karena pasal duit Pak Polri. Pak Polri sendiri harus introspeksi diri. Pak polisi sendiri juga tidak ada keadilan sama sekali. Tebang pilih. Mana yang ada duit, rakyat yang ada duit diprioritaskan, walaupun maling, walaupun pendolim, walaupun pengkhianat. Ini rusaknya di negara ini. Dan salah satunya, sudah lemah keimanan, sudah lemah kejujuran, sudah lemah amanah di negeri ini. Jangankan Pak Polisi yang tipis tentang hukum agama, tokoh-tokoh ulama lebih-lebih dari NU, kiai-kiai dari NU juga lemah imannya, lemah takwanya, sudah tipis kejujuran dan amanah. Seperti mana Gubernur Jawa Timur, berapa kali korupsi, rusaknya, bejatnya di negara ini oleh karena keimanannya kurang, akhlaknya tipis, imannya kurang, takwanya kurang, kejujuran hampir tidak ada, amanah hampir tidak ada sama sekali. Para penguasa yang dolim, yang rakus serakah, sudah tidak menitik beratkan masalah ajaran agama Islam, tidak menitikkan berat kejujuran dan amanah, tidak takut sama sekali sama Allah, tidak takut sama sekali waktu disumpah dengan Al-Quran, tidak takut sama sekali bahwa kita ini ada malaikat raqib dan atid sebagai CCTV akhirat yang harus dipertanggungjawabkan. Kebanyakan memang Polri ini tebang pilih. Di KPK kebanyakan yang bersarjana hukum, yang mengerti tentang hukum, tentang undang-undang KUHP, tapi disalahgunakan. Inilah rusaknya, bejatnya di negara ini, merajalela korupsi. Para penguasa pada ambisi dengan kekuasaannya. Oleh karena sampai hilang keimanan, hilang ketakwaan, hilang amanah, hilang kejujuran. Saya ulangi lagi, jangankan seperti Pak Polisi seperti ini, yang tipis tentang agama, yang katanya tokoh ulama dari NU, seperti Gubernur Jawa Timur, seperti para kiai-kiai, tokoh-tokoh kiai-kiai di ulama, semua pada mungkar. Justru maling bajingan yang banyak maksiat didukung. Na'udzubillah min dzalik. Memang mungkin ini sudah akhir zaman, oleh karena menghalalkan segala cara. Rusaknya di Indonesia ini, kebejatan di Indonesia ini,
Semakin merajalela korupsi, semakin merajalela orang yang tidak punya hati kemanusiaan sama sekali, tidak punya empati dengan rakyatnya, selalu menindas rakyat kecil. Jangan salahkan semua kerusakan ini, segala sesuatu ini Allah sudah turun tangan, sudah memberi azab yang besar, bencana yang besar, musibah yang besar untuk semua para koruptor. Tidak memikirkan nasib rakyat. Jenengan harus sadar, introspeksi diri, bahwa ini semua adalah keajaiban dari Allah. Oleh karena sudah melalaikan Allah, melalaikan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran waktu pelantikan, melalaikan, tidak takut sama sekali dengan malaikat Raqib dan Atid sebagai CCTV. Tidak perlu heran jenengan. Inilah kebesaran Allah menunjukkan bahwa para penguasa banyak yang tidak amanah, yang tidak jujur, hanya ambisi dengan membesarkan dengan partainya. Banyak yang korupsi orang penguasa yang tinggi-tinggi. Kenapa tidak diusut, tidak diadili sampai sekarang? Kenapa tebang pilih? Yang kecil-kecil, yang receh-recehan diusut sampai tuntas, sudah masuk penjara. Tapi yang dalangnya, yang otaknya, yang banyak korupsi tidak diusut sampai sekarang. Itulah tidak ada keadilan sama sekali, tidak ada pemerataan untuk diusut sampai sekarang. Ini kebesaran Allah, sehingga rakyat bertindak. Seharusnya tidak tebang pilih, otaknya, dalangnya harus diusut sampai tuntas. Memang di negara ini tidak ada keadilan sama sekali, tidak memihak rakyat kecil, hanya memihak orang yang zalim, yang serakah, rakus jabatan. Hanya mementingkan perut kenyang sendiri, mementingkan kekayaan sendiri. Orang yang serakah seperti itu tidak pernah menikmati, tidak pernah mensyukuri apa yang ada. Gaji yang ada, fasilitas yang ada, segala sesuatu sudah terpenuhi. Makan enak sudah terpenuhi. Rumah juga dapat, bodyguard sudah dapat. Kurang apa lagi? Orang yang zalim, serakah, rakus memang tidak pernah, selalu kurang. Rumah mewah yang ada masih kurang lagi beli. Mobil yang ada kepingin lagi beli. Sudah ada 10 mobil, kepingin 15 mobil. Sudah dikasih 15 mobil, kurang lagi 20 mobil. Rumah, begitu juga rumah. Ambisius sama sekali, tidak ingat sama sekali yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Menghalalkan segala cara, tidak tahu halal dan haram. Ini Pak Polisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.